Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, di antara nikmatnya kita bisa melanjutkan pengajian kita, mempelajari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tentang At-Tauhid, di mana tauhid ini dialah hak Allah atas hamba. Allah berdua hak laita, dalam arti kita memiliki kewajiban. Apa kewajiban kita terhadap Allah? Yaitu At-Tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti setelah kita membaca kitab ini, kita bisa memahami apa itu tauhid, apa itu hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Karena di sini dalam kitab kita ini dibahas secara singkat, dituliskan kita ayat-ayatnya, intisari-intisarinya. Mudah-mudahan dengan demikian bisa menjadikan kita lebih mudah memahami tentang tauhid niki. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan para santri, kita masih di bab, penulis di sini rahimahullahu taala mengatakan babu ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang mengajak orang berdakwah kepada syahadah,
kepada persaksian alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab ini mengabarkan kita tentang kewajiban kita berdakwah, wajib berdakwah, wajib bertejak. Dakwah artinya bertejak, tejak dengan ngumbe, ngajak orang ngapain? Ngajak orang agar mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita baca sebuah dalil di surah Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad. Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Allah memerintahkan Nabi ente. Ya, Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad. Berarti ini berdakwah menggunakan apa? Lisan. Agar dia mengatakan kepada manusia. Apa yang harus dia katakan? Hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang intinya adalah mengajak kepada tauhid. Kemudian dalil kedua tentang wajibnya seseorang mengajak kepada tauhid, wajibnya seseorang berdakwah kepada tauhid. Dalil kedua tulisan ini tetene wa an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Niki hadisnya dia agak panjang, yang pote milih ngadu layar mulai no, jadi langsung di kita ayah hadisnya no. Karena kalau tulis yang khawatir bareh buih kajian hanya untuk nulis hadis ini doang, karena hadisnya lumayan panjang ini. Tapi qadarallah arah kendala sekedik le alat no, sehingga tidak bisa kita tampilkan kitab kita niki di layar itu. Insyaallah mudah-mudahan arah hikmahnya insyaallah. Baik, mungkin kita tulis hadisnya. Dari sahabat Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bab tengane bab ad-du'a. Nabi arti ad-du'a mengajak atau berdakwah ila syahadati alla ilaha illallah. Illallah. Bab tentang berdakwah kepada persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini dituliskan kita hadis Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan belajar nulis ini.
ba'atha Mu'adzan ilal Yaman lamma ila al-Yaman. Di saat Nabi SAW mengutus Mu'adz menuju negeri Yaman, qala lahu, Nabi kita SAW berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, qauman min ahlil kitab. Apa arti ahlil kitab? Orang yang diberi kitab. Nabi kita SAW di saat mengutus Mu'adz. Mu'adz siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Ngapain ke negeri Yaman? Sebagai gubernur di Yaman. Sebagai nabi, gubernur, pemimpin di Yaman. Nabi kita SAW berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi di sana nanti kaum yang mayoritas mereka itu ahlul kitab. Mayoritas. Berarti ara yang si penyembah berhala, orang-orang syirik ara. Tapi mayoritasnya ahlu al-kitab. Ahlul kitab yaitu kaum yang diberi kitab oleh Allah. Kaum yang diturunkan oleh Allah kepadanya kitab. Siapa itu kaum yang diturunkan kepadanya kitab oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi. Orang Yahudi Nabi kitabnya? Orang Yahudi apa kitabnya? Injil? Injil atau Zabur? Taurat. Orang Yahudi kitabnya apa? Apa? Taurat, iya. Jadi orang Yahudi diberi kitab yaitu Taurat. Orang Nasara diberi kitab, apa kitabnya? Injil. Nah, mereka dinamakan kitab karena mereka dinamakan ahlul kitab karena mereka diberi kitab oleh Allah. Berarti ini orang pintar ini. Yahudi dan Nasrani orang pintar karena Allah nyadaya kitab. Ya, makanya diingatkan dia oleh Nabi SAW. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Orang yang memiliki kitab, orang yang pintar. Kan dengan Arab ya butuh huruf. Dia tahu nulis, dia tahu membaca. Lagunya si gin dia datangin ini ahlul kitab, orang bisa nulis dan dia bisa membaca. Berarti ini ulama si gin dia datangin ini. Ulama lagu ulama no nyimpang. La ilaha illallah. Ini salah ulama no. Nah, ini menunjukkan muntah berdakwah, ya paling pertama terdakwahang. Jadi ya Mu'adz amun dakwahin ahlul kitab ini, maka hendaklah yang pertama kali dia dakwahkan mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Syekh mengatakan wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan ila an yuwahhidullah.
ila an yuwahhidu Allah, sampai mereka mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Jadi hendaklah yang pertama kali engkau ajak mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dikatakan ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Berarti kan la ilaha illallah sama dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti mentauhidkan dari sisi bahasa mengesakannya di dalam peribadatan. Makanya seseorang kalau berdakwah hendaklah dia menjadi prioritasnya menejak dengan bertauhid, menejak dengan berla ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik, ata'uka lidzalika, kalau mereka mentaatimu terhadap hal tersebut karena hal tersebut yaitu tauhid. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam tauhid, mereka telah mentaatimu dalam la ilaha illallah, dalam arti mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah. Amunah ngana fa'alimhum, maka kabarkan kepada mereka. Annallaha aftarada alaihim, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau sudah mereka bertauhid, kalau sudah mereka mentaatimu tentang la ilaha illallah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat di siang dan di malam hari. Angka dakwah si pertama, Nabi dakwah pertama la ilaha illallah. Amun selesai la ilaha illallah baru menuju kepada salat. Dan dari sini kita bisa ketahui pira salat si wajib 5 khamsa salawat. Allah mewajibkan 5 salat. Berarti selain yang 5 ini dia wajib. Ini dalilnya. Bahwasanya si wajib itu enggak 5 nah. Si lain ini dia wajib sunnah dang ini. Dalil mereka yang mengatakan yang wajib itu hanya 5 berdasarkan hadis ini. Intinya bahwasanya kita mendakwakan sholat setelah orang-orang bertauhid. Karena darah gawe itu nejak dengan sholat, amun masing gawe syirik. Karena syirik ini bisa membatalkan ibadah. Darah gawe itu nyuruh dengan gawe sesuatu, sedangkan dia akan batal. Ada marah ngisi botol misalkan, isi botol, lagu botolnya tepung botol. Apa gawe itu nyuruh ngisi botol, sedangkan botolnya tepung. Kurang lebih seperti itu kita memerintahkan orang yang musyrik untuk beribadah. Suruh yang kehilangan syiriknya dulu, baru kemudian beribadah. Jadi setelah tauhid, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat
dilakukan di siang dan di malam hari. Setelah sholat baru kemudian berikutnya, Nabi berikutnya, fa inhum ata'uka lidzalik, agak pilu hadis nu qadar Allah din ini alat nu kah, fa inhum ata'uka lidzalik, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan, iftarada alaihim sadaqatan, Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim. Ini selama Masya Allah, min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Nah ini untuk kebaikan manusia, karena dia selapu dengan sugi, arak sugi, arak derek. Yang sugi silahkan berbagi kepada yang miskin. Dengan cara demikian saling cintain ya. Miskin kance sugi no saling cintain ya. Tapi sekarang si sugi kance sugi-sugi, si derek sere derek darahnya adik ya. Akhirnya saling benci mereka. Kalau sudah saling benci ngombe yang kuna? Hah? Ndenara keamanan. Tidak ada keamanan. Netera ini lo kepeng le bale. Tolo kepeng le bale, rampok, dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau dilakukan niki selaku mengeluarkan sedekahnya, aman insyaallah. Karena akan saling mencintai. Ya. Dan niki di antara hikmah kenapa kalau bersedekah kepada yang terdekat dulu. Tetangga dulu sedekahin, ndak loncat. Ya, besang tetanggana dulu. Wah, buat tetangga buru aning silain. Karena di antara tujuan sedekah yaitu menciptakan rasa saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, terjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau sudah sholat, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik, fa inhum ata'uka lidzalika wa iyyaka, fa iyyaka, onya hati-hati engkau, wa qaraimu amwalihim, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati engkau, hindarilah harta-harta terbaik mereka. Nabi kenapa hindari harta-harta terbaik? Di saat mengambil zakat mereka itu, jangan ambil harta terbaiknya. Zakat kambing, jangan ambil kambing-kambing terbaiknya. Yang tengah-tengah ambil. Yang kualitasnya standar. Lagu ndak si cenge-cenge lo endah. Lagu ndak si jenang-jenang bibit-bibit unggul beideng no jangan. Atau yang zakat sapi, jangan yang super-super ambil, jangan.
ambil yang sedang-sedang. Makanya diingatkan di sini, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hatilah engkau terhadap harta-harta mulia mereka. Wattaqi da'watal madlum. Wattaqi, dan jauhilah dakwah, doanya al-mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kenapa diingatkan dia nyonya hati-hati terhadap doanya orang terzalimi? Karena Mu'adz dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi apa? Pemimpin. Dia akan jadi gubernur di Yaman. Peringatinnya nyonya ndak gara-gara ide jadi gubernur terus semele-mele ndak berbuat sehingga menzalimi orang lain. Makanya hati-hati, mun zalimin dengan lain, terzalimi dia berdoa ya tipe Allah, onya ginda binasa wah. Makanya diingatkan dia, jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi. Saya jadi kepala tadi, harap jadi kepala, kan kepala doang itu nih, kepala rumah tangga, kepala doang ini. Hati-hati doa anak kita yang kita zalimi, onya. Hati-hati doa istri kita yang kita zalimi, onya. Hati-hati doa istri-istri nda, si zalimin dan onya. Oke. Ya, kesal kak dia beri nikmat, kata pelit-pelit, tipe ya, supaya dia mendoakan kebaikan buat kita. Ya, wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu, karena tidak ada antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala hijab, penghalang. Dengan namun wah tazalimin dia ada penghalang langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia kepada Allah Subhanahu wa taala doanya. Engkau nyaunya ya, jangan sampai menzalimi orang-orang. Nanti berdoa dia nanti, maka itu akan memudarati kita. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhraja. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang dua, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin kita ambil faedah dari hadis ini. Pertama, Syekh di sini mengatakan disyariatkannya mengutus duat. Disyariatkannya mengutus duat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz kemana? Ke Yaman. Enggak mungkin negara Saudi Arabia luar biasa diutus para dai ke setiap negara. Setahu tiang ke setiap negara ada selalu dai yang mereka utus mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke setiap negara, masya Allah. Ya, Indonesia ada yang utus dai nih. Nara mana cerita masih. Kemudian ini berarti disyariatkannya mengutus dai.
Yang kedua, kewajiban awwal wajibin, kewajiban nomor satu. Nabi kewajiban nomor satu, syahadati alla ilaha illallah. Ini satu. Nomor dua, kewajiban paling wajib. Kewajiban paling wajib adalah Nabi syahadah la ilaha illallah. Kewajiban paling wajib illallah. Angka keluarga no, ini tanamkan nomor satu, la ilaha illallah no. Dia terus tanamkan dia illallah. Bapak-bapak yang menjadi pemimpin rumah tangga, dia ini nomor satu tanamkan si anak. Tanamkan kepada dia di saat dia masih TK, kelas pira usianya mana TK? 4 atau 5 tahun, tanamkan sudah tauhid kepada mereka terus. Ya, karena itu kewajiban yang pertama. Ya, kewajiban pertama mereka adalah syahadah la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga kata beliau, bahwasanya makna daripada la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna daripada la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah. Beliau menambahkan di sana di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Ini faedah yang ketiga dari hadis ini. Ya Allah, ditulis para santri. Nanti mau dinilai tulisannya itu. Insyaallah. Kalau enggak nulis, enggak dapat nilai nanti. Kemudian ini yang lucu nih, Syekh mengatakan bisa jadi seseorang itu annal insan qad yakunu qari'an aliman wala ya'rif ma'na la ilaha illallah. Ya si aneh ini. Bisa jadi seseorang itu alim mana? Cekat baca. Tapi dia tidak tahu makna daripada la ilaha illallah. Dari mana diambil? Yaitu dari kata ahli kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Siapa kaum ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani dinamakan ahlul kitab? Karena Allah memberi mereka kitab, sehingga mereka bisa membaca, bisa menulis. Berdua kitab Taurat, berdua kitab Injil. Tapi walaupun demikian, mereka tidak tahu makna la ilaha illallah. Dengan Islam marak ke ngenu. Makanya kita niki la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ginda nurut tidang pegawaian dengan sebelum dah. Kita diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kitab teh Al-Qur'an. Selapu anten nau kitab teh Al-Qur'an. Tapi apakah semua tahu mana la ilaha illallah? Jangankan mana la ilaha illallah. Baca Quran luih ni man tahu. Dia nang oke. Luih ni man tahu. Baca Al-Fatihah dia man tahu la ilaha illallah. Apakah baca pas salat? Alhamdulillahi rabbil ngalamin. La ilaha illallah kan seda bapa no. Yang pernah dengar jadi imam itu, jadi imam nu baca.
Dia imam itu bagaimana makmumnya terus alhamdulillahirabbil ngalamin kan seda Bapak no? Kenapa demikian ya? Karena tadi sudah hanya pengakuan tapi tidak menerapkannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengatakan ya, bisa jadi orang itu alim, orang itu bisa membaca, tapi dia tidak mengerti makna daripada la ilaha illallah. Angkat teruskah terdakwahang ya? Terus terdakwahang ya. Ya, supaya semua manusia mengetahui kewajibannya. Apa itu la ilaha illallah? Karena kewajiban itu niki la ilaha illallah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari kalimat ini juga beliau mengatakan mukhatabatul alim laisa ka mukhatabatul jahil. Beliau mengatakan mendakwahi, berarti niki faedah yang kelima. Yang keempat tadi orang alim atau yang bisa membaca itu bisa jadi dia tidak memahami la ilaha illallah. Yang kelima Syekh mengatakan mendakwahi orang terpelajar tidak sama dengan mendakwahi orang yang tidak belajar. Tidak sama dengan mendakwahi orang yang tidak belajar. Ya Allah, tulis dia ya ikhwah, ya santri. Karena dari kalimat ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ahli kitab berarti orang-orang terpelajar dia. Mendakwahi mereka tidak sama dengan mendakwahi orang-orang yang tidak terpelajar. Ya, kita mungkin agak sekedi mainang logika sekedi, ya, tapi jangan terlalu larut dengan logika mereka. Mereka kan berdakwah ngadu logika. Kadang-kadang kita terbawa itu milut ngadu logika malik, membantah logika mereka dengan logika. Onya-onya ini pancingan biasa nih. Akhirnya kita terjerumus milu berdalil dengan logika payu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah dalilnya apa? Al-Quran dan Sunnah, selalu itu beda dalilnya. Nih Quran dan Sunnah, nih Quran dan Sunnah. Ini ngadu logika. Nah mereka biasanya terus logika doang. Bisa dibantah sedikit saja ala kadarnya dengan logika. Setelah itu kembalikan lagi dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Terutama masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata mereka bantah dengan logika. Ndak malik terbantah ngadu logika itu, ndak. Aku bantah yang ngadu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwasanya mendakwahi orang terpelajar tidak sama dengan mendakwahi orang yang tidak belajar. Terakhir mungkin kita ambil faedah terakhir karena sudah azan niki. Luwe faedah tulisannya itu Masya Allah. Beliau mengatakan anna salata, yang keenam bahwasanya salat adalah kewajiban terbesar. Kewajiban terbesar setelah Nabi, setelah tauhid. Setelah tauhid, setelah la ilaha illallah. Ini tidak mungkin 6 faedah kita ambil dari hadis niki. Padahal Masya Allah banyak sekali faedah tulisan ini itu biqaddarallah alatnya di nebau aktif sehingga nggak bisa kita bahas semua faedah. Baniki ruwana, kurang lebihnya yang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Sila azan, Bu. Nomor 4 Ya. Ya. Nah, apakah di akhir kitab itu para Nasrani dan Yahudi itu di dalam kitab itu tak ada kata-kata syahadat? kata-kata syahadat? Iya. Orang Yahudi, orang Nasara diajarkan juga dia la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Kami telah utus kepada setiap umat itu rasul. Nabi isinya ani'budullah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut, agar mereka menjauhi tagut-tagut. Jadi kitab-kitab mereka isinya la ilaha illallah juga. Sebagaimana nabi-nabi mereka mengajak kepada la ilaha illallah. Tapi mereka sekarang tidak mengikuti kitab-kitab mereka. Ini masalahnya. Pada mara kita mungkin dengan Islam luwe nemel ngikutin Quran hadis wah. Nabi apa ikutinnya? Akal ikutin. Beja si cocok isi akalnya ino wah. Sehingga tidak lagi dia melirik kepada Al-Quran dan hadis. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara begitu dia. Dia menilik tipe kitab-kitab Malik. Dia menilik tipe Injil no, dia menilik tipe Taurat. Bahkan mereka rubah Injil itu. Si bertentangan isi pegawaian salin si Injil no. Dirubah sama mereka. Adapun Al-Quran Allah berjanji Gin jaga Al-Quran sehingga tidak akan ada yang bisa merubahnya. Jadi intinya bahwasanya di dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan tentang la ilaha illallah. Nabi-nabi mereka juga mendakwakan la ilaha illallah. Nabi-nabi ini agamanya Islam selapuan. Orang Nabi Musa Islam agamanya, Nabi Isa Islam agamanya, Nabi Daud, Nabi Ibrahim semuanya agamanya Islam. Nabi karena agamanya Islam yaitu agama yang mengajak beribadah hanya kepada Allah. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi mereka. Akhirnya arak si beribadah tipa telu, arak si beribadah tipa dua, macam-macam. Arak si beribadah kepada semua diibadahin karena tidak mencukupkan dirinya dengan kitab-kitab mereka. Nah dengan Islam menamara ini dia cukupang diri dengan kitab Al-Quran, dia cukupang diri dengan hadis-hadis. Begini marah dengan Yahudi, gini marah dengan Nasara, mereka akan tersesat dan bahkan mereka akan melakukan kesyirikan. Araknya dengan Islam gawe syirik, luwe Islam lagu gawe syirik ya. Kenapa? Karena mulai meninggalkan kitab yaitu Al-Quran, mulai meninggalkan sunnah yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan jelas Abi. Wallahu taala a'lam. Sila Pak Guru. Bismillah. Di situ ada kalimat alaihi sadaqah. Ini poin sadaqah. Nggih. Pertama yang saya tanyakan tentang pengaturan zakat yang diadakan kita sudah apa terkaitan dengan apakah dibolehkan tentang ibadah yang berikutnya masih pada pembahasan kami di Perjalanan sering pada ada dana-dana yang kita diberikan biasanya pada Sudah apa? ada setiap hari rezeki kita hidup THR gitu ya, dari dari pemerintah. pemerintah nggih. Di situ dari pusat mengatakan tidak ada pemerintahan sama sekali, tapi sampai di kita di bawah terus kita ditekan dari sadaqah 2,5% dari Bahaya ini. keterkaitannya dengan wakaran Amwalihim. amwal bagaimana
Nggih. Bahaya ini. Si Pak Bupati barah ini. Baik, jadi pemerintah memang berhak dia memungut zakat. Sehingga dia membentuk badan amil zakat, ya. Cuman penyalurannya juga harus diperhatikan orang yang berhak menerima zakat yang 8 jenis itu. Jangan melampaui dari 8 jenis. Ya, jadi pemerintah boleh dia sebagaimana ini. Nabi SAW mengutus Mu'ad sebagai gubernur di Yaman. Di antara tugasnya mengambil zakat kaum muslimin di sana. Nah, juga pemerintah sini mau membuat badan amil zakat, silahkan, boleh. Dan dia mengambil zakat kaum muslimin. Bahkan ini bagus. Dalam arti mereka pemerintah itu mengatur ibadah zakat kita, kan bagus ini. Sebagaimana dia mengatur ibadah puasa kita, sebagaimana dia mengatur ibadah sholat kita, sebagaimana dia mengatur ibadah haji kita, bagus ini. Ya, tapi mudah-mudahan penyalurannya sesuai dengan aturan Islam. Disalurkan kepada 8 asnaf itu, tidak kepada yang bukan berhak. Kadang dulu isu-isunya pakai bangun infrastruktur lah, apalah, ini kan salah berarti penyalurannya ini. Baik, itu yang pertama. Ya, yang kedua, boleh bagi masyarakat menyalurkan zakatnya tidak melalui badan pemerintah. Dia tahu tetangganya misalkan miskin dan dia sangat butuh tetangganya zakat, ya sudah dia kasih tetangganya langsung zakat ini. Ini zakat saya untuk tahun ini sekian. Nggak apa-apa dia ngasih langsung ke yang berhak, tidak mesti lewat badan pemerintah. Tidak mengapa. Dan ini lebih menenangkan biasanya. Karena pemerintah juga tidak mewajibkan kita membayar zakat ke badan yang dia buat, nggak diwajibkan kita. Kalau kita mau nyalurkan sendiri, boleh. Kenapa? Saluran diri lebih tenang kita. Kita langsung cari orang yang kita tahu berhak, langsung dia kita berikan. Dan seperti yang kita bilang tadi, utamakan yang dekat-dekat dulu, tetangga-tetangganya pejulu-julu, baru aning jauh tono, munah selesai tetangga-tetangganya baru kepada yang lain. Terus nangka ngombe yang kuna tentang ya mungkin zakat profesi itu kena nih, yang 2,5% dari ya banyak hal. Intinya gaji kita dipotong 2,5%, kan? Begitu. THR dipotong 2,5%. Ini kita yang gaji itu ada zakat dari sedekah dari infak. Zakat garis miring sedekah garis miring infak, tapi ditentukan jumlahnya. Kan siaran infak 9 melenta. Iya, tidak bisa dipatok. Ya, infak wajib. Yo, kan infak wajib. Infak 9 melenta, jangan diwajibkan. Iya, jadi intinya bahwasanya pertama yang namanya hak ya kasih ke orangnya dulu, haknya ini dia. Namanya bersedekah bareh, namanya berimpak bareh. Nanti dia itu haknya dia. Yang penting dia terima dulu. Kalau dipotong tengah jalan berarti kan potong duluan dia. Jadi dia terima dulu, baru kalau udah mau bersedekah, alhamdulillah. Dia namanya bekah ya ngepiang harta. Ya, jangan dipotong bejulu. Ini kita kan polong tuh bejulu. Ya, ini akhirnya dia tidak menyampaikan amanah tersebut. Apalagi malaikat macam-macam sinarani ini zakat, profesi atau kadang-kadang si terpolongin orang miskin dia sebenarnya. Yang dia justru berhak menerima zakat, sunu-sunu terbaitin zakat dengan dia malik kan nyarla jadi ini nih. Ya, makanya ya kadang-kadang bicara ini salah itu bareh. Ya, wah ini menentang zakat profesi, kadang-kadang tegur kan susah itu. Wallahu taala a'lam. Fadhal, Ustaz. Terkait di hadis ini, kenapa tidak disebutkan tentang puasa dan haji? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mulai mendakwahkan kaum ini ke keluarga dekat agar mereka tidak merasa dibuli?
Bagaimana cara mendakwahkan tauhid kepada keluarga dekat agar mereka tidak merasa digurui? Masya Allah. Ya, memang pertama berdakwah ini memang berat. Ya, di antara beratnya yang tadi, kalau orang yang kita dakwahi itu tersinggung, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita mari berusaha mencari cara terbaik. Di antara caranya yaitu pertama, jangan sampai kita mengangkat diri kita di hadapan dia. Kalau kita jadi anak, ya tetap sebagai anak gitu. Gaya bicara kita kayak bicara anak kepada bapaknya. Kalau kita kepada saudara, ya sudah, gaya bicara dari saudara ke saudara gitu. Jangan sampai mengangkat diri di saat ngomong. Ya, jadi tetap menjaga posisi orang yang diajak berbicara. Kayak di sini misalkan ahlul kitab, diingatkan dia yang kamu datang ini ahlul kitab, orang-orang yang sudah berilmu. Sehingga cara mendakwahinya beda. Kita ngomong kepada orang tua kita, ya cara kita dakwahinya beda. Ya, dengan penuh penghormatan kita ngomong, jangan angkat suara saat ngomong. Cari momen-momen yang pas, jangan di saat dia kena lelah atau apa di sana kita ngomong, jangan. Tunggu dia di saat tenang, di saat dia main-main, kita ajak main-main, masukin pelan-pelan dakwah tauhid. Kalau dia suka misalkan buku, ya kasih dia buku, coba dia baca niki, coba bagaimana pendapat si dia buku ini, ngeno-ngeno sudah bahasanya. Kalau dia suka nonton video atau apa, kasih dia video, coba lihat video ini coba. Bagaimana niki Bapak? Intinya gaya ngomong kita itu gaya ngomong kepada orang tua, ya, jangan gaya ngomong menekan seperti ngomong kepada anak. Tetap merendah, tetap jaga kehormatannya dia, ya, jangan sampai kita mengangkat diri kita lebih dari derajat kita, karena tujuan kita dia dapat hidayah, bukan tujuan kita agar terangkat derajat kita, enggak. Tujuan kita adalah mendakwahi dia supaya dia mendapatkan hidayah. Dan yang paling penting doa. Doa ini luar biasa, ini senjata kita, ini doa ini. Kadang-kadang dengan doa Allah memberinya hidayah melalui gerak-gerik kita. Allah ngasih dia hidayah melalui gerak-gerik kita. Kita kasih dia buku misalkan gitu. Ya, kita kasih dia buku misalkan, dan kita nggak bilang baca ya atau apa, cuma kasih buku saja. Ya. Dan dia tahu, oh ini pasti buku Wahabi nih, ngena atau apa nih, milih baca ya, tolong le meja nih. Tapi kita terus berdoa. Bisa saja suatu hari dia sudah lelah baca buku-buku koran, majalah atau apalah yang baca ya. Dilihat akhirnya buku itu apa aja ini, coba terbaca dulu, ngena. Kan pas sadar dia baca, tiba-tiba oh iya bagus juga isinya, ngena. Ya, jadi jangan pernah lupa doa, doakan dia secara tulus. Karena dengan doa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah dengan gerak-gerik kita tanpa omongan. Karena kita rajin bantu dia, karena kita rajin menghibur dia dengan gerak-gerik itu tanpa omongan, tiba-tiba dia bisa mendapatkan hidayah dengan doa kita. Terus doakan dia, apalagi bapak, apalagi ibu, terus doakan dia. Wallahu alam. Kemudian kenapa di sini tidak disebut zakat dan haji? Wallahu taala a'lam. Ya, bisa saja ini hadis ini di saat belum diwajibkannya itu, belum diwajibkannya zakat dan haji, bisa saja, wallahu a'lam. Atau yang kedua, hanya ini yang disampaikan, tapi ada hadis lain nanti lagi menekankan masalah haji. Jadi ada kemungkinan hadis ini warid sebelum diwajibkannya puasa dan haji. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Bu, di mikrofon Allah. Ustaz, masalah orang mengambil kitab yang tadi itu Ustaz, Ya. Allah menurunkan dua kitab pada kitab Ustaz, dan Allah menurunkan Rasul kepada kita Ustaz. Menurunkan berapa kitab? Dua kitab. Luwe turunang, ada dua, ada luwe. Terus? Allah menurunkan Rasul kepada kita. Ya. Dengan cerita yang Pak Ustaz yang tadi, mereka bisa mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka tidak tahu
dia tidak pernah meneruskan dalam dakwah. Oh gitu. Ya, jadi keberhasilan dakwah itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Adanya yang tidak mengikuti Nabi bukan berarti Nabi itu tidak berhasil berdakwah. Kesuksesan dakwah itu dilihat dari keistiqomahan dai di dalam mendakwahkan kebenaran. Ini antum garis bawahi. Kesuksesan dakwah itu dilihat dari keistiqomahan dai di dalam mendakwahkan kebenaran. Istiqomah mendakwahkan kebenaran sampai mati, ndek nyimpang-nyimpang dengan kebenaran no. Dakan dinara nurut dia. Dakan hilang dunia, hilang harta, hilang keluarga, hilang status sosial. Walaupun dunianya hilang, tetap istiqomah dakwahkan kebenaran. Inilah dai yang berhasil. Lagu nangka muna berdakwah, terus tiba-tiba luwe pengikutnya. Tapi dia dapatkan pengikut itu dengan manhaj yang menyimpang dalam dakwah. Ya, manhajnya menyimpang dalam dakwah. Caranya berdakwah salah, ampun nemu pengikut si luwe ino. Ketahuilah itu dai yang tidak sukses. Jadi dai si sukses, dai si istiqomah mendakwahkan kebenaran sampai dia meninggal. Dakan darah nurut ya. Makanya banyak para nabi yang dia pengikutnya hanya beberapa orang, hanya 10 orang. Ada berapa nabi yang pengikutnya hanya 2 orang. Ada nabi pengikutnya hanya 1 orang. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Mbe Mulyayan nabi atau ita? Mbe Mulyayan nabi atau ita? Nabi. Jawab Mulyayan nabi kan cerita. Ya, lakukan nangka ustaz-ustaz tu Masya Allah setiap mengaji ya minimal 10 dengan hadir, 20 dengan hadir. No, berarti kalau wian sing ngikutin ustaz no daripada nabi. Lagu lebih mulia ustaz no atau nabi no? Jawab nabi Mulyayan. Kenapa dia nabi itu mulia? Karena tetap dia istiqomah di atas kebenaran. Sampai dia meninggal istiqomah dakwahnya di atas kebenaran. Makanya dari sini yang namanya kesuksesan dalam dakwah itu di saat seseorang istiqomah mendakwahkan kebenaran. Kan kita kadang-kadang pas berdakwah tiba-tiba kan darak nurut kuah, coba dengannya carangku, ngene-ngene. Menyimpang dia dalam manhaj berdakwah. Begitu menyimpang manhajnya dalam berdakwah, luwe nurut ya. Angkun si luwe nurut ya ini setelah dia menyimpang manhajnya bukan kesuksesan, justru kegagalan itu. Gagal mempertahankan manhaj yang benar dalam berdakwah. Ya, angka tidak tergiur dengan banyaknya pengikut atau dunia atau apalah, jangan. Dalam berdakwah tetap jalankan manhaj para nabi dalam berdakwah itu. Narak atau dinarak ngikutin. Angka nabi sinde narak ngikutin yeno, bukan nabinya nggak sukses sende. Lagu pengikut yang tidak mampu memanfaatkan hidayah yang sedang ada pada dirinya. Pengikut ini jadi bermasalah, bukan nabinya. Ya, si bermasalah adalah para pengikut yang tidak mau memanfaatkan momen keberadaan nabi pada diri mereka. Maka nabi no ada masalah, yang ada masalah siapa? Para pengikutnya. Nabi Nuh, karena luar biasa Nabi Nuh, bahkan dia ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh sing ngikutinnya berapa? Beberapa tolang ngikutin. Berapa lama dia berdakwah? 900-an tahun dia berdakwah. Masya Allah. Hanya berapa orang yang ngikutin dia? Padahal dia siapa? Ulul azmi minar rusul, bukan rasul lagi. Ulul azmi dia termasuk. Kan ngeri ini. Ya. Dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya pengikut adanya pengikut atau tidak itu bukan standar kesuksesan. Standar kesuksesan di saat ada dai yang istiqomah berdakwah dengan cara yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amona luwe pengikut dengan cara dia menyimpang dari manhaj yang benar,
maka dia tidak sukses, justru dia gagal. Paham dah? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Masih ada? Musibah keluarga kita tidak bisa lepas dari ada 7 hari, 3 hari, 9 hari, bahkan setiap minggu. Nah, itu di apa kita namakan sedekah keluarga. Bisa Mang, bersedekah bagus niki untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, silahkan. Dan dia merupakan ibadah. Dan dia sedekah untuk orang yang sudah mati, ini akan mengalir bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Ya, tapi ingat sedekah itu kepada orang miskin, bukan kepada orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua yang buat dia masalah, menentukan hari bersedekah. Sak-sak le jelo ke telu, sak-sak le jelo ke pitu, sak-sak le jelo ke siwa, menentukan harinya. Menentukan harinya ini butuh dalil. Beda dalil dia menentukan hari ini. Jadi kalau sudah mau bersedekah, sila pikiran-pikiran dia bersedekah, wah. Untuk yang hidup maupun yang sudah mati, silahkan. Kapan-kapan. Secara umum, karena perintahnya secara umum. Begitu kita tentukan harinya, ini butuh dalil, sidang nentuang hari. Beda dalil deh. Kalau ternyata tidak ada dalil, jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Namun darat dalil. Maksa itu enggak ya, berdosa karena melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada asalnya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, dalam arti kita niatkan pahala untuk orang yang sudah meninggal sampai dia insya Allah. Lagu ingat sedekahnya tanpa terbatas oleh waktu. Tidak tentuangnya jelo ke telu, jelo ke lima, ke pitu, ke siwa, ke 100, ke berapa, tidak tentuangnya. Ya, jadi bersedekah arak dana sudah sedekahkan, niatkan dia. Menentukan harinya ini yang bikin masalah. Bahkan terkesan berlebih-lebihan. Dijadikan sedekah niki wajib. Ya, marah zakat no bayu, anggap ini wajib. Mumbe yang kena wajib harus membeli sempi bare. Akhirnya berotang ya bayu. Ya, lengan ngalik kubur sugul biaya terus dong, sugul biaya masakan. Ya, begitu meninggalkah, wah keluarga meninggal, malik gin mikirang jemaah apa tekadu ngalik kubur. Si munggu ya keruan mau nebare, si ngazanang ya keruan mau, si nalkinang keruan mau. Ya, setelah itu hari pertama sekian harus dia keluarkan, hari kedua sekian harus dia keluarkan. Begitu sampai jeluk 100, wah puluhan juta tang noah. Padahal ini tidak disyariatkan, kan nyarlak jarin. Lagu mencari sunnah kan, masya Allah. Talat selesai, wah arak kepeng milih bersedekah untuk dia, silahkan ya, ini mustahab. Arak kepeng selesai diulah-alo, wah. Ya, kalau nggak ada kepeng diulah-alo aman nih. Lagu ini jangankan harus nyembelih sempi, mikirang nasi kaput untuk dengan si sikirno, selapu pikirang. Bayu sudah jatuh ketipa tangga malik. Dia dengan oke. Ya, dan setelah sadar ini luwe batur-baturna bersunah, sarakanku bersunah mereka ngene-ngene. Ya, ndek nelah mikirang apa rana nasi kaput sikirno. Ya, jadi tenang-tenang dia. Nah, itu dia. Jadi intinya bahwasanya bersedekah untuk si mayit sampai iya insya Allah sampai dia. Tapi jangan ditentukan harinya. Ya, hari apapun silahkan. Yang kedua, jangan diharuskan. Sehingga dengan sindik mampu, benda nula jangan berotang hanya gara-gara itu. Ini kan harusangnya ya. Akhirnya jangan berotang anak dengan dan lain sebagainya. Warisan dinara, malik berotang. Kan mantok kening wah yang anu. Ya, nas'alullah assalam. Maka bersunnah masya Allah. Luwe dengan akhirnya milu bersunnah gara-gara ini. Biar dia kadu ndak berdakwah ke. Ya, mun bersunnah dia dulu Allah pas mati laun. Kena be. Siapa tahu insya Allah. Niki sedia Pak Guru.
Ya, jadi bersedekah silahkan, untuk orang yang sudah meninggal silahkan, tapi jangan ditentukan harinya. Menentukan hari inilah yang membutuhkan dalil. Kalau tetap dikerjakan tanpa dalil, maka jatuh dia ke dalam kebid'ahan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wah talalah nyugulang kepeng sun dosa kan la ilaha illallah. Belagu ka adeng-adeng taberdakwah adeng-adeng. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah insyaallah. Wallahu taala a'lam. Bayeruana. Ya, kurang lebihnya tiang minta maaf. Putra mau nanya? Ayo Putra. Adakah ahlul kitab yang bertauhid? Banyak dia. Masuk dia ke dalam Islam terus. Ahlul kitab ini awalnya dia Yahudi, awalnya dia Nasara. Begitu diajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung masuk Islam dia. Enggak lagi dia namanya Yahudi, enggak lagi dia namanya Nasara. Dia menjadi orang Muslim dia. Jadi banyak dia yang masuk Islam. Sampai sekarang banyak orang Yahudi masuk Islam, banyak orang Nasara yang masuk Islam. Jelas Putra? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.